Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Baik para santriwan dan santriwati kelas 10 yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita dalam pembahasan fikih, yaitu pembahasan bab luqatah atau barang temuan. Taib. Kita baca yang penjelasan dalam kitab Al-Imta', ya, karena yang ada di kitab Muqarrar, ya, nanti akan insyaallah akan saya kirimkan di Google Classroom terjemahan dari apa yang ada di kitab Muqarrar atau kitab pegangan kita di SMA, ya, kitab Al-Wajiz. Ini kan sangat tipis, ya, maksudnya pembahasannya sangat ringkas, tidak mencukupi. Taib. Jadi nanti kalian mendengar syarah dari saya dan juga membaca apa yang ada di kitab pegangan kita. Taib. Yang namanya luqatah itu asy-syai'ul multaqit. Ya, secara bahasa dia adalah barang yang sesuatu yang ditemukan. Ya, sesuatu yang ditemukan. Nah, sedangkan menurut istilah adalah ma wujida min haqqin muhtaram ghaira muhtarazin la yu'raful wajidu mustahiqihi. Yaitu sesuatu yang ditemukan dari haqqun min haqqin muhtaram. Barang yang muhtaram, barang yang bermanfaat, itulah muhtaram. Bukan misalnya bukan menemukan khamr, bukan menemukan anjing dan seterusnya. Ghairu muhtaraz, yang tidak berada di tempat penyimpanan barang. La yu'raful wajidu mustahiqihi, dan tidak diketahui siapa pemiliknya. Jadi ada tiga rukun, tiga qaid lah istilahnya, tiga syarat dia disebut sebagai barang yang luqatah, barang luqatah. Pertama, barang tadi adalah barang yang muhtaram, barang yang memang berharga, bernilai, dan barang yang memang boleh untuk digunakan dalam syariat. Kemudian ditemukan bukan pada tempat penyimpanan, dan yang ketiga tidak diketahui siapa pemiliknya. Atau di sini dijelaskan sama Syekh, malun dha'i'un lam yu'raf sahibuhu wujida fi makanin 'amin ka masjidin aw tariqin. Yaitu barang yang hilang dan tidak diketahui siapa pemiliknya dan ditemukan di tempat umum seperti masjid atau di jalan-jalan. Hukum luqatah, hukum asalnya adalah boleh, jaiz, wa akhdhuha afdal min tarkiha. Hukum luqatah itu boleh, mubah, karena kan dia bagian dari akad muamalah, dan mengambil barang temuan tadi lebih utama daripada membiarkannya. Idza kana yathiqu fi hifdhiha, kalau dia yang menemukan tadi, ya, orang yang menemukan barang tadi merasa dia ini bisa dipercaya, bisa menjaga barang tersebut, ya, maka hukumnya boleh, jaiz. Masalah idza wajada syakhsu syai'an fit tariq wa lam ya'khudhuhu thumma fasada hadha syai'u lam yatmanhu. Kalau ada seseorang menemukan barang luqatah, menemukan barang temuan di jalan, kemudian dia enggak ngambil, dan karena dia enggak ngambil barang tersebut dan rusak barang tadi karena dibiarkan begitu saja, maka si orang tadi lam yatmanhu, tidak perlu mengganti rugi. Ya, nggak perlu ganti rugi. Misalnya dia menemukan dompet, misalnya isi uang, dia biarin aja dompet tadi. Ternyata gara-gara dia biarin tadi, dompet tadi hilang, dicuri sama orang, maka si orang yang menemukan pertama tadi nggak perlu ganti rugi. Dalil tentang luqatah, an Zaidin bin Khalid qala ja'a rajulun ila Rasulillah fasa'alahu an luqatah. Seseorang datang kepada Nabi dan bertanya tentang barang temuan. Maka Nabi bersabda, i'rif ifasaha wa wika'aha thumma 'arif hasana. I'rif, ketahui apa itu ifasaha, nanti kita jelaskan itu.
Ya, kemudian wika'aha thumma arif hasanah. Ketahui ifasnya, ketahui wikanya. Kemudian setelah itu diumumkan, diberikan pemberitahuan barang hilang selama 1 tahun. Fa in jaa sahibuha wa illa fasya'nuka biha. Kalau ternyata dalam 1 tahun tadi datang pemiliknya, maka itu buat pemiliknya. Kalau enggak datang pemiliknya, maka itu buat yang menemukan. Qala fadalatul ghanam, sedangkan bagaimana kalau yang barang hilang tadi adalah hewan seperti kambing? Maka Nabi bersabda, hiya laka aw li akhika aw lidhib. Maka kambing tadi bisa engkau simpan, engkau ambil barang temuan kambing tadi, ya, atau bisa jadi yang menyimpannya adalah orang lain, saudaramu, atau dimakan oleh kambing oleh serigala. Qala fadalatul ibl, sedangkan kalau yang hilang itu unta bagaimana? Maka kata Nabi, malaka walaha, enggak usah, kamu enggak usah ngambil. Wa ma'aha siqauha wa hidauha, ya, taridul ma'a wa ta'kulu syajar hatta yalqaha rabbuha. Rawahu Syaikhan. Jadi kalau barang hilang tadi adalah kambing dan hewan sejenisnya, maka kita boleh mengambilnya atau boleh mengambil barang kambing tadi dan memakannya selama 1 tahun. Tapi kalau yang hilang tadi adalah unta dan sejenisnya, unta, gajah atau hewan-hewan yang lain yang sejenis dengan itu, maka dibiarkan saja, ya, kata Nabi. Karena unta tadi bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah, nanti ada penjelasan lebih lanjut, ya, dari jenis 2 binatang tadi. Kemudian kita bahas rukun luqatah. Luqatah itu ada 3 rukun. Pertama, iltiqat. Iltiqat itu mengambil barang temuan, fi'il. Ya, fi'ilnya iltiqat. Menemukan dompet, saya menemukan dompet. Nah, dompet tadi saya ambil. Nah, saya ambil dompet tadi itu namanya iltiqat. Ya, mengambil barang temuan untuk diumumkan. Yang kedua, laqit. Laqit itu siapa? Laqit itu saya. Jadi contohkan saya menemukan dompet isi uang. Saya ambil dompet, itu iltiqat. Saya sebagai laqit atau multaqit, orang yang mengambil barang temuan. Wa malqut, barang temuan, dompet. Ya, jadi rukunnya ada 3. Faedah al-luqatah ta'tariha al-ahkamul khamsah fatakunu mubahatan idza amina fil hal wa lam yathiqu bi amanatin fil mustaqbal. Nah, di sini kata Syekh, tadi kan hukum pertama dari luqatah adalah jaiz, boleh. Sebenarnya luqatah ini mempunyai 5 hukum. Sebagaimana hukum dalam hukum syar'i. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Jadi luqatah ini bisa menjadi 5 hukum tergantung kondisi orang yang mengambilnya. Pertama kita berbicara mubah, ini hukum asalnya, mubah. Kapan luqatah mengambil luqatah menjadi mubah? Ya, idza amina fil hal wa lam yathiq bi amanatihi fil mustaqbal. Kalau seseorang tadi, saya contohnya tadi, ya, kalau saya bisa mengamankan barang tadi sekarang, tetapi saya tidak bisa menjamin barang tadi aman untuk di masa depan. Saya bisa mengamankannya sekarang. Ya, tapi saya tidak menjamin diri saya bisa mengamankan barang tadi di masa mendatang, maka hukumnya mubah. Ya, boleh. Jadi boleh diambil, boleh tidak, boleh dipungut, boleh tidak. Kemudian hukum yang kedua adalah sunnah. Nah, sunnah, kapan dikatakan mengambil luqatah itu sunnah? Jika dia wathiqa fil mustaqbal, jadi dia merasa bisa memungutnya sekarang, amina fil hal dan amina fil mustaqbal. Jadi kedua keadaan tadi dia wathiq, merasa mampu untuk menjaga barang temuan tadi, baik sekarang maupun yang akan datang. Maka hukum luqatah, hukum mengambil barang luqatah adalah sunnah. Kemudian wajibatun. Nah, bisa juga luqatah tadi iltiqatnya menjadi wajib. Kapan? Kalau dia mampu, idza kana kadzalik, dia mampu menjaganya sekarang dan mampu menjaganya di masa yang akan datang,
dan dia tahu kalau barang tadi akan hilang, akan rusak atau akan hilang jika tidak dia ambil. Ya, maka hukumnya menjadi wajib. Kayak tadi contohnya kan, saya menemukan dompet. Dompet isi uang, ada ATM, ada kartu pengenal dan seterusnya, KTP ya, tanda pengenal. Saya merasa mampu untuk menjaga barang tadi, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Dan saya tahu kalau barang ini saya biarkan bakal hilang, diambil orang lain. Maka saat itu bagaimana hukum iltiqat bagi saya? Hukumnya wajib. Baik. Dan juga bisa menjadi makruh. Kapan menjadi makruh? Kalau yang mengambil adalah orang fasik. Ya. Apa itu orang fasik? Ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, pelaku dosa besar atau orang yang suka melakukan maksiat, atau orang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil dan dosanya lebih besar daripada amal solehnya. Itu fasik. Nah, bisa juga menjadi haram. Ya, menjadi haram. Kapan? Kalau orang tadi idza nawal khiyanah. Dia mengambil barang tadi untuk dia simpan, dia pakai dan dia tidak mengumumkan untuk mencari siapa pemiliknya. Itu khianat namanya. Maka haram mengambil. Ya. Jadi kita tahu di sini ada 5 hukum iltiqat, hukum mengambil barang luqatah tergantung keadaan masing-masing orang yang mengambil. Wa ala kulli halin la dhamana alaihi. Semua keadaan tadi tetap si orang yang mengambil, orang yang menemukan barang, memungut barang temuan itu tidak perlu ganti rugi. La dhamana alaihi idza tarakaha walau suratal wujub walau fi suratil wujub li'annahu lam yada' yadahu 'alaiha. Nah, meskipun dalam keadaan wajib. Ya, kayak tadi saya menemukan dompet, saya mampu untuk menjaga dompet tadi, mengumumkannya kepada orang banyak, tapi saya biarkan. Ya, saya biarkan. Dan saya tahu dompet tadi bakal hilang kalau nggak saya ambil, nggak saya pungut. Nah, meskipun saya biarkan, ternyata benar hilang dompet tadi, ya saya tidak perlu ganti rugi. Karena saya nggak ngapa-ngapain gitu. Cuman saya berdosa. Ya. Dalam dosa, iya dosa. Kenapa? Karena saya meninggalkan perbuatan wajib, menjaga barang orang lain, tapi saya biarkan. Saya berdosa tetapi tidak perlu saya ganti rugi. Nah, walhasil annal mutaqid in wathaqa bi amanati nafsihi nadiba lahul iltiqat illam yathik bi amanatihi. Nah, ini penjelasan tambahan saja. Masalah idza akhadha al-mala ad-dha'i'a ya fasiqun akhadahu minhu al-qadi li hifdhihi 'inda amin. Nah, kalau barang temuan tadi, luqatah tadi dipungut oleh orang fasik. Bagaimana selanjutnya? Akhadahu minhul qadi. Maka hakim mengambil barang tersebut dari si fasik dan lihifdhihi 'inda amin, dan barang tadi diberikan kepada orang yang terpercaya. Au tabqa 'indahu wa yu'ayyinu lahul qadi syakhsan aminan yakunu raqiban 'alaihi yamna'uhu minal khiyanah. Atau barang tadi tetap bersama orang fasik, tetapi hakim menunjuk orang yang amanah untuk menjaga, untuk memata-matai ya, atau untuk menemani orang fasik tadi supaya dia tidak khianat dengan barang temuan tadi. Jadi ada 2 cara. Pertama, langsung diambil sama hakim barang temuan tadi dari orang fasik, diberikan kepada orang yang lebih amanah, atau tetap di tangan orang fasik tapi diberikan, ditemani oleh orang yang ditunjuk oleh hakim sebagai orang yang amanah supaya si fasik ini tidak melakukan khianat. Idza akhadha al-luqatah sabiyyun aw majnunun intaza'aha al-waliyyu wa sallamaha al-qadi aw yahfadhaha 'indahu wa yu'arrifuha lin-nas thumma ba'da dzalika yatamallakuha lis-sabiyyi aw al-majnun. Nah, kalau yang menemukan barang luqatah adalah anak kecil atau orang gila, maka wali si anak kecil atau orang gila tadi mengambil barang tersebut dan si wali tadi menyerahkannya kepada qadhi. Ini yang pertama. Atau si walinya mengambil barang tadi dari si anak kecil atau si orang gila tadi dan menyimpannya dan mengumumkannya kepada orang-orang siapa yang kehilangan barang itu selama setahun. Setelah 1 tahun tidak ada yang datang, maka barang tadi boleh diberikan kepada si anak kecil tadi atau orang gila tadi. Nah,
Mas'alah idza iltaqata syakhsul mal ad-dha'i fa yusannu an yashhada annahu akhadahu 'indahu li hini raddihi ila sahibihi. Nah, kalau orang menemukan barang temuan, maka disunahkan di sana saksi. Ya, an yashhada lahu anna akhdahu 'indahu li hini raddihi ila sahibihi. Harus disunahkan ada saksi yang menyaksikan kalau dia memungut barang luqatah tadi. Ya, disunahkan saja, tapi tidak wajib. Kemudian hal-hal yang wajib diketahui oleh si multaqid, ya, si pemungut barang temuan. Apa yang harus dia ketahui? Ada 6 hal. Pertama, wi'a. Dia harus mengetahui wi'a. Apa itu wi'a? Bungkusnya. Wi'a itu ya wadah tempat barang temuan tadi itu apa. Ya, misalnya mungkin dalam kertas atau dalam bungkusan, itu wi'a itu wadah. Wadah tempat barang luqatah. Ya. Terbuat dari apa? Dari kulit kah atau ya bisa saja itu kulit atau bentuknya kotak atau kayu dan seterusnya. Dia harus tahu. Ya. Wadah barang tadi itu apa? Kalau dompet berarti dompetnya ini mereknya apa? Terbuat dari apa? Nah, gitu. Kemudian dia mengetahui penutup wadah. Ya, ifasah itu penutup wadah. Sama dengan wi'a, ya, hampir sama. Yang kedua, mengetahui wika. Wika itu talinya. Ini kan gambaran untuk masa lalu ya. Dulu kan yang namanya uang itu disimpan dalam kis, dalam sebuah wadah terbuat dari kulit, kemudian diikat. Ya, kemudian diikat gitu. Kalau kalian sudah pernah nonton Osman, ya, film Osman itu kalian tahu kan bagaimana zaman dulu itu uang itu kan disimpan dalam sebuah wadah yang terbuat dari kulit atau terbuat dari apa, karung atau apa gitu, kemudian diikat. Nah, dalamnya ada uang dinar, uang emas. Nah, ini berbicara tentang masa lalu, kadar masa lalu ya. Wa an ya'rifa jinsaha, mengetahui jenisnya. Apakah ini mata uang? Kalau mata uang berarti ini rupiah, berapa jumlahnya? Ya, uang mata uang apa? Atau emas dan perak. Jenisnya apa jenisnya? Kemudian mengetahui jumlahnya. Nah, berapa jumlah? Misalnya kalau uang, nah, jumlahnya kita harus tahu. Apakah 10 juta atau bahkan mungkin cuma 500.000, harus tahu. Ya, kemudian an ya'rifa waznaha, mengetahui berapa beratnya, dan boleh ditambahkan yaitu ma'rifatu sifatiha. Kemudian bagaimana sifat barang tersebut? Apakah barang tadi masih bagus, masih selamat, ya, salimatan au maksurah, masih bagus kondisinya atau sudah mulai rusak. Ya. An ya'rifa sinfaha, jenisnya, ya, samalah. Intinya ya, kalau kita berbicara kita temukan dompet tadi, maka kita harus tahu dompetnya itu terbuat dari apa, jenis dompetnya apa, mereknya apa. Ya, mereknya apa. Kemudian berapa uang yang ada di dalamnya. Intinya seorang multaqid harus mengetahui ciri-ciri barang temuan tadi, supaya nanti ketika ada orang yang ngaku-ngaku kalau itu barang dia harus menyebutkan sifat-sifatnya. Ya, kan gitu. Ya, ini maklum lah insyaallah ya. At-ta'rifu bil luqatah idza arada an yatamallakaha. At-ta'rif, memberitahukan barang yang hilang tadi kepada orang banyak jika si multaqid ingin memilikinya. Yajibu an yu'arrifaha sanatan tabda'u min yaumi ta'rif bil luqatah la min yaumi akhdihi min at-tariqin awil makanil 'am. Si multaqid itu wajib untuk ta'rif. Arrafa yu'arrifu ta'rif, mengiklankan ke khalayak banyak, memberitahukan kalau dia menemukan barang hilang. Ya. Menemukan barang hilang selama 1 tahun. Dihitung sejak kapan? 1 tahun itu dihitung sejak dia mulai mengiklankan barang tersebut. Misalnya dia menemukan barang temuan hari Senin. Dia kasih tahu, dia iklankan, dia umumkan hari Selasa. Nah, hitungan setahun itu dimulai hari Selasa. Baik.
diumumkan di tempat-tempat umum. Fayu'arifuha wa yu'linu lin-nasi ka'an yaqula wajadtu syai'an fa'ala sahibihi an yu'tiyani awsafahu wa ya'khudhuhu. Ditemukan ya seperti mana di pondok lah ya. Telah ditemukan tadi pagi di sekitar masjid uang senilai ditemukan tadi pagi di sekitar masjid sejumlah uang gitu kan, nggak perlu disebut berapa jumlahnya ya. Atau ditemukan jam tangan ya, ditemukan jam tangan ya di sekitar masjid tadi pagi, barang siapa yang merasa kehilangan, gitulah dengan lafaz yang masyhur yang diketahui bersama. Wa yakunu ta'rif tarafai kulli yaumin usbu'ain sabahan wa masa'an. Nah, di sini setahun itu, jadi ini ada rincian ya. Kan tadi diwajibkan mengumumkan selama 1 tahun. Jika timbul pertanyaan, Ustaz, apakah setahun itu kita harus mengumumkan setiap hari selama setahun? Wah, repot ya. Mengumumkan selama setahun terus setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis setiap hari. Ya tidak, jawabannya tidak. Ada tahapan-tahapan. Minggu pertama diumumkan setiap hari selama 2 kali, siang, pagi, dan sore. Itu minggu pertama. Baik, diumumkan 2 kali setiap hari. Setiap hari minggu pertama 2 kali, pagi dan sore. Minggu kedua diumumkan setiap hari, tapi hanya sekali saja. Boleh pagi saja, boleh sore saja. Yang penting sekali. Ya, minggu kedua dan minggu ketiga. Jadi minggu kedua, minggu ketiga diumumkan setiap hari, cuman cukup sekali saja. Boleh siang atau sore, jangan malam. Nggak boleh malam. Nah, minggu keempat sampai minggu ketujuh itu diumumkan sekali atau 2 kali sepekan. Ya, minggu keempat sampai minggu ketujuh itu diumumkannya tidak setiap hari lagi, tapi boleh sekali atau 2 kali sepekan saja. Setelah itu dari minggu ke-8 sampai 1 tahun itu diumumkan 1 kali sebulan. Jadi ada 4 tahapan, diingat. Minggu pertama setiap hari dan 2 kali sehari, pagi dan sore. Minggu kedua dan minggu ketiga setiap hari tetapi hanya sekali saja, boleh pagi boleh sore. Minggu keempat sampai minggu ketujuh itu diumumkan selama 1 pekan itu boleh sekali atau 2 kali sepekan. Dan minggu ke-8 sampai 1 tahun seterusnya itu diumumkan hanya 1 kali sebulan saja. Baik, itu rinciannya. Fa in dhahara malikuha akhadaha. Kalau datang pemiliknya maka dikembalikan ke pemiliknya. Wa illam yadhhar malikuha fa imma an yahfadhaha lahu wa imma an yatamallakaha al-mu'taqid bi syarti dhamaniha. Kalau setelah diumumkan setahun pemiliknya enggak kunjung datang, maka boleh bagi si mu'taqid memiliki barang tersebut dengan syarat dia harus menanggung ganti rugi. Kalau ternyata setelah 1 tahun gak datang-datang pemiliknya, kemudian dia miliki barang tadi, ternyata datang pemiliknya, maka kalau barang tadi sudah dia miliki dan ternyata rusak, harus ganti rugi kepada pemiliknya. Jadi boleh dimiliki dengan syarat harus siap untuk doman atau ganti rugi. Faedah yadhkurul multaqid ya ba'dha awsafihi al-luqatah amma idza dzakaraha bihaitsu ya'rifuha ay syakhsin dhamina li'annahu balagha fi awsafihi fa adda dzalika ila wusuliha li ghairi sahibiha. Nah, ini ya sebagai orang yang menemukan barang temuan itu ketika mengumumkan kepada khalayak banyak, saya menemukan barang, tidak perlu dia menyebutkan ciri-ciri barang secara detail. Jangan disebutkan, misalnya menemukan dompet tadi, saya menemukan dompet mereknya ini, ya isi uangnya sekitar ini, isi uangnya adalah segini, nggak perlu. Bilang aja secara garis besar, saya menemukan tadi pagi di jalan ini sebuah dompet
dengan sejumlah uang di dalamnya. Sebut aja secara garis besar, nggak perlu disebutkan saya rinci. Takutnya kalau disebutkan saya rinci, tiba-tiba ada orang ngaku-ngaku gitu. Itu barang saya, padahal itu bukan milik dia. Akhirnya gara-gara si mutakid tadi mengumumkan barang tadi dengan ciri-ciri yang rinci, sehingga barang tadi malah diambil oleh orang yang bukan pemiliknya, maka si mutakid itu bertanggung jawab ganti rugi kepada pemiliknya jika pemiliknya ada. Ya. Maka ketika menemukan suatu barang, hanya sebutkan ciri-ciri umum saja. Ditemukan dompet, nggak perlu sebut warnanya. Saya telah menemukan dompet ya di sekitaran masjid ya dengan sejumlah uang di dalamnya. Barang siapa yang merasa kehilangan silakan temui saya dan sebutkan ciri-cirinya. Nah, gitu. Nggak perlu terlalu detail menyebutkan. Baik. Kemudian masalah al-luqatah al-haqirah, yaitu barang temuan yang sifatnya remeh-temeh, receh lah. Ya, seperti dia menemukan satu biji kurma, atau menemukan satu butir telur, atau menemukan satu butir kelereng. Ya, pokoknya barang remeh lah, yang mana pemiliknya itu nggak merasa sedih kehilangan gitu, remeh lah. Atau menemukan satu batang coklat misalnya, pokoknya remeh lah ya. Atau menemukan satu batang pensil yang udah patah gitu misalnya ya. Maka allati la yahzanu sahibuha ala faqdiha ka qalami rasas, yang mana si pemilik tadi enggak sedih, dia enggak merasa sedih kehilangan karena barang remeh. Seperti pensil atau tutup pulpen ya. Sama rubu' juneh misalnya, yang harganya di sini dengan mata uang Mesir ya 1/4 juneh, atau harganya mungkin cuma 1.500 ya. Pulpen snowman itu paling 2.000, itu barang remeh-temeh. La tu'arrafu sanah, tidak perlu diumumkan selama setahun, bal yakfi an yas'ala an sahibiha muddatan munasabatan yadhunnu fiha anna sahibaha qad a'rada anha. Tidak perlu diumumkan setahun, tapi cukup diumumkan yang mungkin sehari 2 hari aja lah. Ya, yang mana si mutakid tadi merasa yakin kalau barang ini ya sudah enggak dipedulikan lagi oleh si yang punya. Cukup sehari atau 2 hari, setelah itu boleh dia miliki. Faedah makanu ta'rif bil luqatah fil makan alladhi wajadaha fihi wa fil masajid haitsu yajtami'un nas. Nah, di mana tempat mengumumkan barang temuan? Yang di tempat-tempat keramaian, bisa di pintu masjid ya. Bisa di pintu masjid ya. Setelah orang selesai sholat jamaah gitu, habis Jumatan, kasih tahu saya menemukan barang ini di sini gitu, diumumkan. Atau di pasar-pasar, atau ya pokoknya dengan pengumuman pakai mic misalnya ya, dari masjid pakai mic gitu, ditemukan barang ini. Nah, itu. Pokoknya di tempat keramaian yang tempat berkumpulnya manusia. Dan tidak boleh mengumumkan di dalam masjid. Ya, dalam masjid nggak boleh. Tapi harus di luar masjid. Ya, harus diumumkan di luar masjid. Baik. Masalah idza akhadha al-luqatah athna'a ithnan arrafa kullu wahidin minhuma nisfa sanah. Kalau yang menemukan barang temuan tadi 2 orang, maka 1 orang mengumumkan selama setengah tahun, dan 1 orang lagi mengumumkan selama setengah tahun. Dia bagi 2. Faedah berikutnya, luqatatu al-haramul makki, barang temuan yang ditemukan di Masjidil Haram. Ya, ditemukan di Masjidil Haram, maka itu harus diumumkan, diberitahu selama-lamanya, abadan. Wa yalzamul iqamah li ta'rif aw dafa'aha ila al-hakim. Jadi barang temuan yang ditemukan di Masjidil Haram itu tidak boleh dimiliki sama sekali. Hanya ada 2 pilihan, diumumkan seterusnya selama-lamanya, atau barang tadi diberikan kepada pihak yang berwajib. Tidak boleh dimiliki karena tempatnya khusus, yaitu di Masjidil Haram. Berikutnya anwa'ul luqatah. Nah, macam-macam luqatah, ada 4.
Pertama, ma yabqa 'ala dawam. Barang tadi barang yang tahan lama. Ya, barang yang tahan lama tidak cepat rusak seperti emas dan perak. Fa hukmuha at-ta'rifu sanah thumma ba'da dzalika yatamallakuha al-mu'taqid ma'ad dhaman fa idza dhahara sahibuha dafa'aha ilaihi wa in talifat ghurimal multaqitu mithlaha aw qimataha yaumat tamalluk laha. Kalau barangnya tadi barang tahan lama, ya sebagaimana tadi yang kita jelaskan, diumumkan selama 1 tahun, dan kalau tidak datang pemiliknya maka boleh dimiliki dengan syarat harus doman, bisyarti domaniha, ya kalau datang pemiliknya setelah 1 tahun. Baik. Kalau ternyata setelah 1 tahun dia miliki barang tadi ternyata rusak, ya maka dia harus mengganti rugi gitu jika datang pemiliknya. Mas'alah in naqasatil luqatah bi'aibin hadatha ba'da tamalluk akhadhaha sahibuha maha akhdhil firaq. Setelah 1 tahun barang tadi dimiliki oleh si multaqid, kemudian rusak setelah dimiliki, kemudian datang pemiliknya, maka si pemilik tadi boleh mengambil barang tadi yang ada aibnya dengan ganti rugi atas aib yang ada pada barang tersebut. Kalau dikira-kira ini misalnya dia menemukan motor tadi setelah 1 tahun diumumkan nggak ada yang datang, dimiliki barang tadi sama si multaqid, ternyata saat dimiliki terjadi kerusakan di motor tersebut, ya maka ketika terjadi kerusakan tahu-tahu datang pemiliknya, ya maka si pemiliknya boleh mengambil barang motor tadi dan minta ganti rugi atas kerusakan yang ada pada motor. Misalnya rusak rantainya misalnya, maka rantai tadi berapa perbaikannya, misalnya perbaikan rantai 200.000, maka dikasih uang 200.000 kepada si pemilik. Mas'alah idza arada al-maliku akhdhal luqatah wa arada al-mu'taqid i'ta'uhu al-qimah fal qawlu qaulul malik. Kalau si pemilik barang tadi ingin mengambil luqatah, barang yang hilang tadi, tetapi si mu'taqid ingin memberikan barang lain yang senilai. Misalnya dia menemukan baju, ya, misalnya menemukan baju bagus, datang pemiliknya, saya ingin barang tadi, tapi si mu'taqid ingin memberikan bukan baju tadi, tapi barang yang senilai dengan baju tadi, barangnya lain, cuman senilai dengan barang luqatah. Maka di sini yang dimenangkan adalah perkataan si malik, si pemilik barang, karena memang itu barang dia. Baik. Ats-tsani ma la yabqa ka ta'am. Nah, kedua, barang yang kedua, jenis barang yang kedua yaitu barang yang tidak tahan lama, seperti makanan basah. Ya, kayak pizza, apalagi, pokoknya makanan yang tidak tahan lama lah. Mie goreng atau apalah. Fal mu'taqid mukhayyarun baina an ya'kulahu hatta la yafsudu wa yadhi'al mal 'ala sahibihi thumma in dhahara al-malik gharima thamanu at-ta'am alladhi akalahu aw yabi'a at-ta'am wa yakunu al-mal wadi'atan 'indahu hatta yadhhara al-malik. Nah, kalau ternyata barang temuan tadi barang yang tidak tahan lama seperti makanan atau sejenisnya, maka si mu'taqid mempunyai 2 pilihan. Pertama, memakannya supaya barang tadi tidak rusak, karena kalau dibiarkan nanti bisa busuk. Baik. Memakannya. Kemudian ternyata kalau datang pemiliknya, ya kita ganti rugi. Misalnya harga makanan tadi 50.000, kita kasih uang 50.000. Gitu. Atau yang kedua, dia jual makanan tadi, nanti hasil penjualannya dia simpan. Ketika pemiliknya datang, dia berikan hasil penjualan makanan tadi. Begitu. Kemudian jenis barang yang ketiga, ma yabqa bi'ilaj. Barang yang bisa tahan lama tapi dengan bantuan, seperti mungkin di freezer kah atau disimpan di kulkas. Jadi dia bisa tahan lama cuman dengan alat bantu. Seperti kurma misalnya, atau daging. Ya, seperti fa'alal mu'taqid an yaf'ala ma fihi al-maslahah ka'an wajada lahman, seperti seseorang menemukan daging mentah, ya, atau menemukan
bungkus rendang misalnya, menemukan rendang yang dalam bungkusan. Nah, rendang ini kan bisa tahan lama dengan cara dipanasin atau dikulkasin dulu. Jadi dia bisa tahan lama dengan alat. Maka saat itu si multaqid mempunyai pilihan juga. Ya, pertama dia simpan supaya terjaga barang tadi, ya di kulkas atau di mana, atau yang kedua dia jual barang tadi dan hasil penjualan dia simpan untuk diberikan kepada si pemilik kalau pemiliknya datang. Jadi nggak boleh dimakan di sini, ya nggak boleh dimakan. Yang boleh dimakan adalah kalau barangnya tadi barang yang tidak bisa tahan lama meskipun dengan alat. Yang keempat, ma yahtaju ila nafaqah, barang temuan yang mana butuh biaya perawatan, seperti hewan. Dan hewan itu ada dua macam. Yang pertama, hewan yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari ancaman hewan buas, seperti misalnya kambing atau ayam, ya, atau kucing, ya. Pokoknya hewan yang lemah lah, yang tidak bisa melindungi dirinya dari ancaman hewan yang memburunya. Baik. Maka di sini orang yang menemukan mempunyai tiga pilihan. Ya, tiga pilihan. Apa saja? Pertama, akluhu wa ghurima thaman. Pertama dia makan hewan tadi, tentu yang hewan yang halal dimakan ya. Baik. Dia makan hewan tadi dan dia ganti dengan uang ya ketika pemilik datang, atau dia jual hewan tadi dan dia simpan hasil penjualan untuk dia berikan kepada pemiliknya sampai pemiliknya datang, atau dia simpan, dia jaga, dia ambil kambingnya tadi atau dia ambil ayam tadi dan dia rawat dengan mengeluarkan biaya perawatan dari dia sendiri tatawuan, ya, sukarela. Jadi ada tiga pilihan. Kalau hewannya tersebut hewan yang lemah, hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri dari mara bahaya, seperti contoh tadi di sini kambing atau dajjaj atau ayam, ya, bisa kita kiaskan bebek misalnya, ya, bebek atau yang lain lah. Baik. Maka saat itu kita boleh tiga pilihan. Boleh dimakan dengan mengganti rugi dengan uang nanti, atau yang kedua dia jual, nanti uangnya disimpan untuk diberikan kepada pemilik, atau yang ketiga dia rawat dengan mengeluarkan uang biaya perawatan sebagai bentuk tatawuan, sedekah. Nah, yang kedua, kalau hewannya ini hewan yang mampu menjaga diri dia sendiri dari hewan buas, seperti apa? Al-faros, kuda, onta, apa lagi? Dia menemukan apa lagi? Keledai. Pokoknya hewan yang mampu menjaga dirinya sendiri. Maka itu juga ada rincian. Kalau menemukannya di padang pasir, kita menemukan onta tersesat di padang pasir, atau menemukan kuda tersesat di tanah lapang, atau di sabana, di padang pasir lah pokoknya. Ya, bukan di tempat pemukiman. Maka saat itu kita tidak boleh mengambilnya, biarkan saja. Kenapa? Karena hewan tadi bisa mengurus diri mereka sendiri. Tapi kalau kita temukan dia di pemukiman, menemukan unta di mana misalnya, menemukan unta di pemukiman, di pondok misalnya, atau ada kuda nyasar ke pondok misalnya, itu kan pemukiman. Maka saat itu kita si multaqid boleh melakukan dua hal saja. Ya, boleh melakukan dua hal saja. Apa itu? Yang pertama dia jual kuda tadi. Jadi contohnya kuda misalnya, ada kuda nyasar ke pondok kita. Maka pilihannya ada dua. Bagi orang yang menemukan kuda tadi, pertama dia jual kuda tadi dan dia simpan hasil penjualan. Atau yang kedua dia pelihara kuda tadi, dia jaga kuda tadi dengan dia mengeluarkan uang
untuk menafkahi unta tersebut. Dan uang itu nanti menjadi hutang bagi si pemilik kalau pemiliknya sudah datang. Gitu. Nggak boleh dimakan. Ya, nggak boleh dimakan. Beda dengan kalau hewan yang pertama yang tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Faidah law kana fi sahra'i zamanun nahbin wa fasadin fayajuzu iltiqatul hayawan alladhi yuqawwa bi nafsihi kal jamal awil faras hatta la yadhi'al malu ala sahibihi. Nah, tadi kan hukum asalnya memungut atau mengambil hewan yang bisa menjaga dirinya sendiri di padang pasir atau di tempat terbuka, di alam terbuka, bukan di pemukiman, itu hukumnya haram. Tapi ada pengecualian, boleh memungut, mengambil hewan yang hilang, multaqit, hewan yang luqatah, yang tersesat, kalau misalnya di taman terbuka tadi, di alam terbuka tadi ada perang misalnya, atau ada perampok di sana atau perompak, ya, maka saat itu kita boleh. Jadi dalam keadaan tertentu boleh kita mengambil barang luqatah berupa hewan tadi, meskipun itu ditemukan di sahara, di padang pasir atau di alam terbuka. Faedah terakhir, la yahillu akhdhu luqatatil haramul makki illa lil hifdzi wa haramul madinah al munawwarah kasairil bilad. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi. Intinya luqatah, barang temuan yang ditemukan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, itu di Masjidil Haram saja, khusus di Masjidil Haram. Jadi kalau menemukan barang di Masjidil Haram, maka itu tidak boleh kita miliki, tidak boleh. Harus diumumkan selama-lamanya atau diberikan kepada pihak berwenang. Bagaimana kalau menemukan di Madinah, Ustaz? Nah, di Masjid Nabawi, Ustaz. Apalagi di Masjidil Aqsa. Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa itu hukumnya sama dengan menemukan di tempat lain. Yang berbeda hanya satu, kalau menemukan di Haram Al-Makki atau di Masjidil Haram. Baik, semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Barakallahu fiikum. Insyaallah ini penjelasannya tentang luqatah, ya. Insyaallah nanti saya akan kirimkan juga ke GC, yaitu terjemahan dari luqatah yang ada di kitab pegangan kita di SMA. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.